Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mencoba mengerjakan PT Anugrah, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli makanan dan minuman yang sudah berdiri sejak tahun 2021 dan di tahun 2022 berniat untuk menggunakan program Zahir Accounting ini. Berarti bisa dilihat bahwa pada Zahir Accounting itu masih kosong, belum ada isinya, belum ada setup data perusahaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu membuat setup data terlebih dahulu di awal. Ya, berarti saya akan klik data, membuat data baru di sini. Kemudian saya akan isi di sini. Ya, di nama perusahaannya itu adalah PT Anugrah. Kemudian alamat perusahaannya ini silahkan diisi dengan alamat masing-masing, ya boleh. Sini kalau saya isi dengan seperti ini. Untuk negaranya berarti Indonesia, kotanya adalah Jakarta. Kode posnya ini bisa diisi. Kemudian telepon atau faxnya juga bisa diisi. Nah, ini faxnya kalau misalnya ada diisi ya. Boleh diisi. Ya. Kemudian alamat emailnya silahkan diisi dengan alamat email masing-masing. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di bulan periode akuntansi, untuk bulan itu adalah periode awal akuntansi, berarti di sini akan saya isi dengan bulan Januari, kemudian tahunnya 2022, tutup buku akhir tahunnya adalah Desember. Nah, di sini jangan diapa-apakan karena ini adalah untuk pembuatan chart of account langsung dari Zahirnya. Kemudian lokasi dan nama filenya di sini saya pilih. Kemudian setelah itu, setelah saya pilih folder yang akan saya input, usahakan untuk pemilihan folder itu gunakan di D atau di E, atau artinya di local disk D atau data. Ya, jangan gunakan di C ya, karena local disk D itu biasanya ketika kalian akan install ulang, ini biasanya akan hilang. Oleh karena itu, pastikan kalian menyimpannya di D atau di E kalau misalnya perangkat kalian ada. Nah, di sini untuk nama filenya di sini akan saya masukkan PT Anugrah. Kemudian titik GDB. Titik GDB-nya tidak perlu dihapus, yang perlu dihapus itu adalah tadi di awal adalah tanda bintangnya. Itu saja perlu dihapus, kemudian kita ganti jadi PT Anugrah. Setelah itu klik save. Nah, ini adalah file saya, ya bisa dilihat, ini D, kemudian ini nama foldernya, ini nama folder lagi ya, kalau misalnya memang di sini Anda tidak punya lab akuntansi, Anda bisa pilih di sini lab akuntansi, kemudian PT Anugrah. Ya, setelah itu klik lanjutkan. Di departemen kita klik saja lanjutkan. Nah, ini adalah untuk konfirmasi akhir. Nah, di sini kalau misalnya sudah benar, ya, di sini periode akuntansinya sudah Januari, tahunnya sudah 2022, kita bisa klik proses. Kemudian jenis usahanya, di sini saya menggunakan Zahir Accounting Program, itu adalah untuk yang build 13 ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah penjualan atau jual beli makanan dan minuman. Maka kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalau untuk di saya di build 13 ya,
ini tidak ada distributor makanan dan minuman ataupun toko swalayan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Maka di sini akan saya masukkan saja ke perdagangan umum. Ya, jadi di sini saya klik perdagangan umum, kemudian saya klik lanjutkan. Kemudian saya klik ya. Kita tunggu sebentar. Kemudian muncul seperti ini, guna fasilitas password. Kita klik saja OK. Ya, untuk setup data perusahaan, ya, kita klik lanjutkan. Kemudian mata uang asing di sini karena kita tidak menggunakan mata uang asing atau valuta asing, jadi kita klik lanjutkan saja. Kemudian klik selesai. Sebelum kita masuk ke transaksi-transaksi yang terjadi di dalam PT Anugrah, terutama di bulan Januari 2022, kita perlu setting terlebih dahulu. Apa yang perlu disetting? Yang perlu disetting yang pertama, di sini ada neraca, ya, atau neraca saldo, ya. Sini untuk neracanya kita lihat di sini ada kas, bank, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita sesuaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke saldo awal akunnya. Kita perlu sesuaikan dulu dari data rekeningnya. Berarti di sini akan saya buka data rekening ya di modul data-data. Kemudian setelah itu ya, ini kalian bisa cari dengan mode penglihatan seperti ini atau kalian bisa switch mode. Di sini ada ya dengan bentuk yang seperti ini. Ya, jadi ini tergantung kalian lebih mudahnya pakai yang mana. Ya. Nah, di sini ada kas, kemudian ada bank sudah ada ya. Kemudian dari neraca itu adanya piutang dagang, maka ini kita ganti untuk piutang usahanya. Ya. Nah, bisa diklik edit data atau bisa klik kanan edit. Ya, ini boleh sama aja dua-duanya. Kemudian muncul seperti ini, ya, klik OK saja karena kita kan hanya mengganti namanya saja ya. Tidak mengganti klasifikasi atau kode, kita hanya mengganti nama saja. Maka di sini saya akan masukkan piutang dagang. Kemudian saya klik rekam. Kemudian ada persediaan makanan. Ya, kita cari persediaan makanan. Ya, untuk persediaan makanan ini tidak ada. Ya, maka di sini untuk persediaan 1 ya, persediaan 1 di sini akan saya rubah jadi persediaan makanan. Ya, caranya sama seperti tadi. Ya, boleh pakai klik kanan edit seperti ini atau boleh kalian klik kemudian klik di bawah edit data. Ya, ini sama saja. Ya, kita edit. Pagar satunya ini kita ganti jadi persediaan makanan. Persediaan makanan, klik rekam. Kemudian ada persediaan minuman ya. Jadi di persediaan 2 ini akan saya edit. Saya ganti jadi persediaan minuman. Kalau sudah, kita klik rekam lagi. Persediaan makanan sudah, persediaan minuman sudah. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Kita lihat. Asuransi dibayar di muka sudah ada. Kemudian kendaraan sudah ada. Akumulasi penyusutan kendaraan, ini juga sudah ada. Ya. Kemudian ada lagi hutang dagang, kita lihat adanya hutang usaha, ini akan saya edit lagi. Ya, jadi hutang usahanya saya hapus, saya ganti jadi dagang, kemudian saya klik rekam. Setelah itu saya cari lagi ada hutang bank di sini ya. Hutang bank kita cari lagi. Hutang banknya ini sudah ada. Kemudian ada modalnya juga sudah ada. Kemudian ada laba ditahan juga sudah ada. Kemudian setelah yang dari neraca, setelah itu kita perlu edit juga atau kita perlu rubah juga penjualan 1, 2, kemudian setelah itu biaya 1 atau HPP 1 ya, dan juga HPP 2. Ini perlu diganti
Karena sebelumnya kita sudah mengganti persediaan 1 dan persediaan 2. Maka di penjualan 1 ini boleh saya edit. Ya, akan saya edit di sini. Oke, ya. Pagar satunya saya hapus. Jadi saya ganti jadi penjualan makanan. Rekam. Penjualan 2 saya edit juga. Jadi penjualan minuman. Rekam lagi. Nah, selanjutnya ada di kode akun yang awalnya 5, yaitu untuk pembelian ya. Di sini ada harga pokok 1, harga pokok 2. Mungkin kalau misalnya yang pakai virtual dongle, ini munculnya adalah biaya 1 dan biaya 2. Ini sama saja ya, berarti di biaya satunya atau di harga pokok 1 ini akan saya klik edit. Ya, saya pilih, kemudian saya edit. Ya, ini harga pokok penjualan makanan, rekam. Kemudian harga pokok penjualan 2 atau biaya 2-nya saya edit lagi. Saya ganti jadi penjualan minuman. Kalau sudah, kita klik rekam. Ya, penjualan makanan sudah, penjualan minuman sudah. Kalau sudah, kita klik tutup. Kita bisa input sekarang adalah saldo awal akun. Caranya kita ke menu setting, saldo awal akun. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja di saldo awal. Ya, diklik. Ya, yang ada angka 00-nya ini silakan diklik. Kita mulai dari kas. Kasnya ini adalah 15 juta. Kita ketik tanpa titik tanpa koma ya. Semuanya ini kas bank itu adalah 65 juta. Kemudian setelah itu ada piutang dagang 15 juta juga. Jangan pakai titik, jangan pakai koma ya. Kemudian nanti kalian bisa tekan tanda panah ke bawah atau kalian bisa scroll dengan menggunakan mouse. Ya, ini sama aja. Kemudian setelah itu ada ada persediaan makanan. Sini persediaan makanannya itu adalah 32.500.000. Persediaan minumannya ini adalah 7.500.000. Kemudian setelah itu ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di mukanya adalah 6 juta. Kita ketik lagi tanpa titik tanpa koma. Kemudian ada kendaraan 150 juta. Ya. Kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 7.500.000. Untuk akumulasi jangan lupa kita gunakan tanda minus. Ya, jadi di sini 7.500.000. Kemudian setelah itu ada utang dagang sebesar 12 juta. Kemudian ada utang bank. Jumlahnya adalah 50 juta. Modal di setornya itu adalah 175 juta. Laba ditahannya itu adalah 46.500.000. Nah, setelah selesai memasukkan semuanya, ya, kalian lihat nilai sebesarnya itu adalah harus 0. Artinya, sebelah kiri atau sebelah aktiva dan sebelah pasiva di dalam neraca itu sudah seimbang. Kalau misalnya di sini sudah 0, tapi kalau misalnya di nilai sebesarnya masih ada nilainya sini, maka berarti ada yang salah ketika kalian memasukkan angka ini. Ya. Nah, berarti karena di sini nilai sebesarnya sudah 0, maka kita klik rekam. Ini adalah penginputan saldo awal akun. Selanjutnya ada saldo piutang per 31 Desember 2020. Berarti ya, saya akan masuk ke mode setting, saldo awal piutang usaha. Nah, untuk nama pelanggannya ya di sini saya akan masukkan dari sini saja. Nah, berarti di sini saya klik baru. Ya. Kemudian nama pelanggannya saya pilih.
Nama pelanggannya di sini masih kosong. Ya, nama pelanggan bisa kalian isi dari data-data, kemudian data nama alamat, atau bisa juga kalian isi dari sini. Nah, di sini karena masih kosong, saya akan isi dari saldo awal piutang ini. Berarti saya klik baru di sini. Kemudian di sini tipenya ini sudah sesuai ya kalau kita input dari daftar saldo awal piutang, maka tipenya ini sudah langsung masuk sini. Ya, jadi tidak perlu dirubah lagi untuk tipenya. Untuk ID-nya sendiri berarti C-001, namanya itu adalah PT Buana ya. Nah, apabila untuk nama perusahaan itu baiknya namanya terlebih dahulu ada di depan, kemudian setelah itu jenis usahanya. Ya, seperti di sini berarti Buana, PT ya. Kemudian setelah itu ini ada jenisnya, ada mata uangnya. Ya, mata uangnya IDR atau Indonesia Rupiah, kemudian jenisnya adalah company, golongannya ini adalah sini bisa dilihat ya, golongan apa, kemudian NPWP-nya. Kalau di perusahaan ini umumnya tiap perusahaan itu biasanya ada NPWP. Ya, kecuali memang di sini mungkin personal. Kalau personal jarang biasanya menggunakan NPWP. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang memang mengharuskan untuk customer atau vendornya itu pakai NPWP. Ada yang seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya memang ada NPWP-nya bisa kalian ketik di sini. Kemudian ada contact person, jabatan, ya. Kemudian ini contact person-nya misalnya bagian apa, apakah bagian finance ataukah bagian apa ya, ini nanti diisi. Ini namanya berarti, kemudian ini adalah jabatan dari contact person tersebut. Ada NIK atau nomor KTP dari sini ya contact person-nya, kemudian ada telepon 12 ya. Ini biasanya telepon dari kantor tersebut, fax ya, kemudian ada nomor handphonenya, ada email, website. Nah, kalau misalnya di perusahaan tersebut memang sudah menetapkan ya, perusahaan tersebut itu misalnya menetapkan term of payment, kalian bisa input di sini. Ya, untuk semua penjualan, untuk semua pembeliannya. Itu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada alamat dan catatan. Kalau ada alamatnya bisa langsung dicatat di sini. Alamat pengirimannya ini bisa diklik copy ya kalau misalnya memang sama. Kalau tidak sama, kalian bisa ketik manual. Seperti itu ya. Ini adalah untuk data nama alamat. Kemudian kita klik baru lagi. Kita isi yang kedua. Berarti C002. C002 itu adalah PT Dirgantara. PT Dirgantara, customer, company, general, sama ya. Kemudian setelah itu kita klik baru, kita masukkan C003. Ini adalah CV Tiara. Kemudian setelah sampai ke C003, karena daftar piutangnya, daftar saldo piutangnya ini hanya 3 ya, untuk 3 customer, maka kita klik rekam. Muncul seperti ini ya, karena di sini tidak ada keterangan tentang NPWP, maka kita klik yes saja. Nah, yang pertama kita akan input saldo awal piutang dari Buana PT ya, atau PT Buana. Berarti kita pilih terlebih dahulu PT Buananya, kemudian klik OK. Tanggalnya ini adalah tanggal 1 Desember. Ini sudah ya, 1 Desember, oke. Kemudian nomor invoice-nya, ini kita ketik manual, invoice 001. Kemudian nilai piutangnya, ini adalah 3 juta, tanpa titik, tanpa koma, kita ketik. Kemudian setelah itu kalau kalian mau lihat ini benar 3 juta atau tidak, kalian bisa tekan tab ya untuk melihat, memastikan. Kemudian setelah itu klik rekam. Ini 1. Kemudian kita klik baru lagi. Kita masukkan lagi yang kedua. Invoice 002 dari Buana PT. Oke. Tanggalnya tanggal 1 Desember. Oke.
Kemudian nomor invoice-nya, invoice 002. Jumlahnya adalah 2 juta. Kemudian klik rekam. Selanjutnya kita klik baru lagi. Di sini kita masukkan PT Dirgantara, kita klik ya, kemudian oke. Tanggalnya adalah tanggal 1 Desember. Kemudian invoice-nya adalah invoice 003. Setelah itu nilai piutangnya adalah 5 juta. Diketik ya, 5 kemudian nolnya 6. Kemudian di tab untuk memastikan. Setelah itu klik rekam. Kemudian klik baru lagi. Kemudian nama pelanggannya kita pilih. Ini adalah CV Tiara, oke. Setelah itu tanggalnya kita ganti tanggal 1 Desember juga. Invoice 004. Untuk nilai piutangnya itu adalah 4 juta. Kalau misalnya setelah kalian tekan tab salah, kalian tinggal klik aja di sini ya. Kemudian ketik lagi langsung tanpa titik, tanpa koma. Gitu aja. Kalau salah. Selanjutnya klik rekam. Kita masukkan yang terakhir. Klik baru lagi. Yaitu CV Tiara. Oke. Tanggalnya 1 Desember 2021. Oke. Nomor invoice-nya invoice 005. Jumlahnya adalah 1 juta. Setelah itu klik rekam. Nah, di sini kalau misalnya sudah selesai dikerjakan semua, kita lihat total dari saldo awal piutang ini harus sama dengan total saldo piutang yang ada di modul ataupun saldo piutang dagang yang ada di neraca. Yang tadi kita masukkan di saldo awal akun, ya. Ini harus sama. Oke, kalau sudah sama, klik tutup. Setelah itu kita ke menu setting, saldo awal hutang usaha. Nah, sekarang kita akan mengisi saldo awal hutang usaha, kita klik baru. Ya, di nama pemasok saya akan klik lagi. Ini juga belum ada, ya. Sini masih kosong. Saya klik baru lagi. Yang pertama kita akan masukkan V001. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah kalau kita memasukkan data nama alamat dari saldo awal hutang, berarti tipenya ini dia sudah langsung menjadi vendor. Kalian tidak perlu ganti lagi tipenya. Ya, kemudian setelah itu untuk perusahaannya kita lihat, kita masukkan yang pertama yaitu Tera CV. Kemudian kita klik baru lagi. Kita input yang kedua, V002, yaitu PT Andalan. Kita ketik. Vendor ya, ini masih company ya, karena di sini PT, maka di sini jenisnya company. Klik baru lagi. Berarti V003, perusahaannya itu adalah PT Rasata. PT Rasata, company masih ya, karena di sini masih PT. Kemudian klik rekam. Ya. Kita klik yang pertama yaitu save ya, Tera CV di sini. Saya klik oke. Tanggalnya 1 Desember 2021. Nomor invoice-nya ini berarti T-001. Kita sesuaikan ya. Untuk nilai hutangnya itu adalah 7 juta. Kemudian klik rekam. Kita klik baru lagi. Nama pemasoknya kita pilih. Yang berikutnya adalah PT Andalan, oke. Tanggalnya kita pilih lagi, ini tanggal 1 Desember. Kemudian nomor invoice-nya ini adalah AND garing 023 garing 17. Ya, AND garing 023 garing 17. Kemudian untuk saldo hutangnya adalah 2
juta. Juga sama, saya tekan tab lagi. Nah, untuk nomor invoice-nya ini sudah, kemudian nilai hutangnya sudah, kita klik rekam. Selanjutnya kita input yang ketiga. Ini adalah nama pemasoknya yaitu PT Rasata. Tanggalnya masih 1 Desember 2021. Nomor invoice-nya kita klik lagi RST garing 001 garing 2021. Untuk nilai hutangnya ini adalah 3 juta. Kemudian saya tekan tab lagi, klik rekam. Nah, ini sudah ya. Jangan lupa disamakan juga dengan yang ada di modul untuk totalnya dan juga samakan juga dengan utang dagang yang ada di neraca. Kalau sudah, klik tutup. Kita sekarang akan masuk ke data harta tetap per 31 Desember 2021. Nah, di sini ada Kijang, yaitu umurnya 10 tahun, tanggal perolehannya 1 Agustus 2019. Untuk pengisian data harta tetap, kita ke modul data-data. Kemudian data harta tetap, di sini saya klik. Kemudian saya klik tambah data. Ini adalah untuk menambah karena di sini belum ada ya. Saya klik add data. Kemudian setelah itu namanya di sini bisa diisi. Kalau misalnya di kantor-kantor itu biasanya sudah ada namanya, sudah ada produknya, sudah ada, kemudian sudah ada mesinnya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini ya. Misalnya mobil Kijang dengan nomor mesin sekian-sekian gitu ya, atau itu. Nah, ini bisa ditambahkan. Kemudian setelah itu untuk kelompoknya kita pilih. Untuk kelompok dipilih adalah kendaraan roda 4. Di sini masih 8 tahun ya. Kita klik OK aja. Nah, di sini kemudian untuk tanggal belinya kita ganti, kita sesuaikan yaitu bulan Agustus tahun 2021 tanggal 1. Kemudian setelah itu harga belinya kita akan input tanpa titik tanpa koma, ini 150 juta. 150 juta, jangan sampai salah ya, kita hitung di sini. Ini saya masih 15 juta, saya tambahkan 01 lagi. Kemudian setelah itu dinilai residu. Di sini pastikan ada isinya yaitu 0. Umur ekonomisnya ya, kita bisa ganti dari sini sebesar 10. Kemudian setelah itu lokasinya ini kalau misalnya memang ada lokasinya dimasukkan, departemennya ada ya, kalau misalnya memang ada dimasukkan. Ya, karena di sini tidak ada, maka saya klik saja langsung rekam. Muncul seperti ini, akumulasi beban aset harus diisi, kita klik OK. Nah, di sini lakukan perhitungan akumulasi secara otomatis, klik ya. Nah, ini adalah akumulasi penyusutan yang sudah terjadi di tahun 2021 kemarin ya. Selanjutnya kita klik tutup. Kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengisi persediaan makanan dan minuman. Untuk persediaan makanan dan minuman di sini untuk unitnya ini adalah piece ya. Jadi tidak perlu kita buat lagi atau kita tidak perlu ganti di sini untuk satuan pengukurannya. Karena di sini satuan pengukurannya sudah ada pieces, jadi kita tidak perlu ganti. Saya klik tutup. Kita perlu buat terlebih dahulu sebelum kita isi saldo awal persediaannya. Kita perlu isi dulu. Sini kita ke data produk, saya akan pilih, kemudian saya klik add data. Kode barangnya di sini saya isi, saya sesuaikan yaitu BM 001, namanya yaitu mie goreng rasa soto. Kemudian untuk satuan pengukurannya ini sudah pieces ya. Kemudian produknya di sini karena ini adalah produknya itu adalah produk makanan, maka di kelompok barangnya ini akan saya edit. Ya, produk 1 ya, tadi kita
persediaan 1 kita ganti jadi makanan, penjualan 1 jadi makanan, kemudian HPP 1 jadi makanan. Maka untuk makanan saya akan edit dari produk 1. Saya pilih, kemudian saya edit. Ya, di sini produk satunya akan saya ganti jadi makanan. Bisa dilihat di sini, HPP-nya sudah makanan, penjualan makanan, kemudian persediaannya makanan. Nah, kalau sudah, kita klik rekam. Kemudian klik ya. Ya, sudah muncul ya seperti ini makanan. Kita klik OK. Ya, ini. Nah, nanti dia akan belum berubah memang, tapi nanti kalau misalnya kita klik baru, dia akan berubah menjadi makanan. Kita coba klik baru. Tuh, dia akan berubah menjadi makanan. Ini memang agak lama untuk data barang, jadi ditunggu saja. Kita masukkan yang kedua, BM strip 002, yaitu wafer Tango. Ini sudah makanan ya, ini juga sudah piece, kita klik baru lagi. Ya, kita masukkan yang ketiga, BM strip 003. Itu adalah biskuit Roma. Kita klik baru lagi. Selanjutnya, ini ada BM strip 004, yaitu adalah roti keju. Kalau sudah, klik baru lagi. Nah, sekarang kita akan mengisi untuk yang minumannya. Berarti di sini saya akan masukkan kodenya yaitu BMM strip 001. Namanya itu adalah lemon water. Nah, di sini masih makanan ya, kelompok barangnya kita harus ganti. Kelompok makanannya akan saya ganti. Caranya saya klik di sini kotaknya. Kemudian di produk 2, ya karena sebelumnya persediaan 2, penjualan 2, HPP 2 atau biaya 2 ini saya ganti jadi minuman, maka di produk 2 ini akan saya edit lagi. Ya, kelompok barangnya menjadi minuman. Ya, di sini bisa dilihat sudah minuman semua, kemudian klik rekam. Kemudian klik ya. Kemudian klik OK. Ya, jadi di sini untuk lemon water, kelompok barangnya adalah minuman, klik baru. Kita tunggu ya, memang kalau di data barang agak lama ya, jadi silahkan ditunggu. Kemudian BMM strip 002, namanya adalah Coca-Cola. Kemudian klik baru lagi. Selanjutnya, ini adalah yang terakhir, BMM strip 003, yaitu Pepsi. Kemudian setelah itu, karena tidak ada lagi, kita klik rekam. Nah, ini adalah barang-barang yang sudah kita buat. Bisa dilihat. Ya, BM1, 2, 3, kemudian ini 4 ya, kemudian ada BMM1, 2, 3. Kemudian kita tutup. Kita masuk ke setting, saldo awal persediaan. Nah, tadi kita sudah membuat kode barang, nama barangnya juga sudah mengelompokkan barang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan buat jumlahnya dan juga harga pokoknya. Berarti saya klik baru di sini. Kode barangnya saya pilih. Saya akan pilih yang pertama BMM 001, oke. Stok awalnya ini adalah jumlah, yaitu sebesar 5.000. Harga pokoknya itu adalah harga pokok ya, berarti di sini adalah 1.000. Setelah itu saya klik rekam. Saya klik baru lagi. Kode barangnya sekarang adalah wafer Tango. Stok awalnya itu adalah 3.000. Kemudian harganya adalah 4.500. Saya klik rekam lagi. Saya klik baru lagi ya. Yang berikutnya adalah biskuit Roma.
Biskuit Romanya saya pilih, oke. Setelah itu untuk stok awalnya biskuit Roma itu adalah 1000. Harganya adalah 10.000. Setelah itu saya klik rekam. Ini dilakukan sampai dengan Pepsi. Ya, kita lakukan roti keju yang keempat. Stok awalnya adalah 500. Harga pokoknya itu adalah 8.000. Klik rekam lagi. Klik baru. Ini kalau kalian mau pakai tab bisa ya. Ini langsung aja tab. Kita enter. Kita pilih yang selanjutnya lemon water. Enter. Setelah itu tab lagi. Stok awal 280. Kita ketik. Tab lagi. Ya, untuk ke harga pokok. Harga pokoknya adalah 5.000. Saya tap lagi. Nah, di sini sampai birunya menjadi biru tua. Kemudian saya klik enter. Ya, saya tekan enter. Nah, di sini sudah yang barunya ini sudah berwarna biru tua. Maka kalau misalnya saya klik enter, saya berarti klik baru. Gitu. Ya, jadi kalian mau pakai mouse atau mau pakai keyboard itu sama aja. Ya, boleh pakai dua-duanya, sesuaikan dengan lebih enak mana di kalian. Ya, di sini kalau pakai keyboard seperti ini, ya headquarternya tidak perlu diisi, kita langsung ke kode barang aja. Coca-Cola. Tapi saya ingatkan ya, kalau misalnya memang di perusahaan nanti Anda bekerja itu memang ada gudangnya, maka ini perlu diisi gudangnya. Tapi karena di sini kan tidak ada, maka saya tidak isi. Tapi kalau nanti Anda ada, berarti Anda harus isi. Stok awalnya kita lihat lagi. Untuk Coca-Cola itu adalah 300. Harganya itu adalah 7.000. Saya tekan tab sampai ke rekam di sini ya. Rekamnya menjadi biru tua. Kemudian setelah itu saya klik enter. Saya klik enter lagi untuk baru. Ya, kemudian setelah itu kode barangnya saya pilih yang terakhir yaitu Pepsi. Stok awalnya 500, kemudian harganya adalah 8.000. Saya tekan tab lagi sampai ke rekam, kemudian enter. Ini sudah semua. Kalau sudah semua, perlu diingat bahwa kita di sini mengisi saldo awalnya yaitu saldo awal makanan dan minuman. Berarti nilai total di sini harus sama dengan total yang ada di modul dan juga harus sama dengan yang ada di neraca. Terutama kalian perlu menjumlahkan persediaan makanan dan persediaan minuman. Ya, sehingga kalau misalnya dijumlahkan itu kan hasilnya adalah 40 juta. Kalau sudah, kita klik tutup. Kemudian klik ya. Klik OK. Setelah kita mengisi saldo awal akun, saldo awal hutang, saldo awal piutang, dan saldo awal persediaan, juga data harta tetap sebelumnya, maka selanjutnya kita akan mengisi transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Anugrah di bulan Januari. Nah, transaksi yang pertama ini adalah transaksi penjualan kepada PT Kirana, yaitu secara kredit. Untuk transaksi penjualan, di sini akan saya masukkan atau akan saya input di modul penjualan, kemudian invoice penjualan di sini ya. Kemudian saya klik baru. Sini nama pelanggannya. Ini adalah PT Kirana, bisa dilihat. Di sini belum ada ya PT Kirana, saya klik baru. Untuk customernya berarti C004. Namanya adalah PT Kirana. Tipenya customer, company, ya kalau misalnya ada, saya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bisa diisi, tapi kalau tidak ada, ya kita kosongkan aja dulu. Kemudian klik rekam, ya, klik ya. Kita pilih PT Kirana, oke. Setelah itu kita ganti tanggal fakturnya. Ya ini boleh pakai tanda panah ke kiri ya, ini adalah ke bulan sebelumnya sampai ke bulan Januari atau kalian bisa ke bawah sini. Ya, di sini boleh pakai awal bulan periode akuntansi. Ini adalah tanggalnya tanggal 2, berarti saya pilih tanggal 2, oke.
Setelah itu, kita ke nomor barang, kita klik 2 kali di nomor barang. Yang dijual itu adalah mie goreng rasa soto. Mie goreng rasa soto kita pilih, oke. Dikirimnya saya isi dengan 100 karena dijualnya 100. Harganya itu adalah 1.300. Kemudian di sini tidak ada pajak, maka di sini saya langsung tap saja sampai ke bawah. Di nomor barang yang kedua, ya, kalian bisa klik 2 kali atau mau pakai enter boleh ya, sama aja. Ini kita masukkan yang kedua ada wafer Tango. Oke. Dikirimnya itu adalah 250. Harganya adalah 6.000. Ini diketik tanpa titik tanpa koma. Kita tap lagi sampai ke bawah. Masukkan yang selanjutnya yaitu ada lemon water. Kemudian dikirimnya ini adalah 50. Harganya ini adalah 6.500. Tap lagi ya sampai ke bawah. Boleh klik 2 kali atau enter sama aja ya. Kita pilih yang selanjutnya yaitu adalah Pepsi. Dikirimnya adalah 75. Jumlah yang dijual adalah 75. Jadi dikirim ini saya ketik 75. Kemudian harganya itu adalah harga satuan sebesar 9.500. Ini saya tap lagi sampai ke bawah. Nah, di sini tidak ada salesman ya, tapi tanggal pengirimannya ini kan tanggal pengiriman, tanggal faktur sebenarnya itu adalah ketika kita mengerjakan ini sudah sesuai dengan tanggal kita mengerjakan. Nah, ini kan saya mengerjakan tanggal 11 bulan 4, maka ini perlu saya ganti. Saya sesuaikan dengan tanggal faktur. Ya, jadi di sini tanggal 2 bulan 1. Ya, ini boleh pakai ini atau boleh tanda panah ke bawah ke kiri ya tadi ya. Klik OK. Salesman-nya tidak ada keterangan, term of payment-nya juga tidak ada keterangan. Kemudian di sini kita lihat jumlahnya adalah 2.667.500. Ini bisa kita klik rekam. Ya, transaksinya sudah kosong, klik batal. Ini adalah transaksi yang kita buat sebelumnya, kita klik tutup. Kemudian di tanggal 4 Januari, yaitu transaksi kedua, ada melakukan pembayaran hutang kepada CVTera. Maka kita ke modul pembelian, kemudian pembayaran utang usaha. Sini boleh kalian buka dari sini atau bisa langsung ya. Kalau misalnya kalian mau langsung tambah data dari luar, kalian klik aja di sini tambah data. Ya, ini adalah untuk langsung membuat. Kemudian di sini dilihat untuk invoice T001 menggunakan bank, berarti akun kasnya adalah bank. Penerimanya itu adalah CVTera. Kita pilih CVTera, oke. Tanggalnya kita ganti, ini ya pakai tanda panah ke kiri atau mau pakai yang tadi boleh. Ya, ini adalah tanggal 4. Kemudian selanjutnya ini boleh ditambahkan ya atas invoice nomor ya T-001. Oke, kalau sudah kita klik 2 kali di nomor invoice, kita pilih T001 yaitu nomor fakturnya. Oke. Kemudian jumlah dibayar, di sini yang dibayar hanya 5 juta. Maka di jumlah dibayar yang ada 7 jutanya ini, tertera 7 juta, saya klik, saya ganti jadi 5 juta. Kemudian setelah itu saya klik di sebesar, kemudian saya klik rekam. Itu adalah transaksi nomor 2. Selanjutnya, transaksi nomor 3 itu adalah keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bapak Rian, yaitu merupakan employee. Berarti di sini saya klik batal ya, karena ini tidak membayar hutang lagi. Saya klik batal. Jadi saya ke modul kas dan bank. Kemudian kas keluar, di sini saya langsung saja dari luar ya, boleh. Saya klik tambah data. Nah, di sini untuk nilainya itu adalah 50.000 secara tunai menggunakan kas. Maka akun kasnya ini adalah kas. Penerimanya ini adalah Bapak Rian, belum ada ya. Sini saya klik baru.
Tipenya saya ganti jadi employee karena Bapak Rian itu adalah karyawan dari PT Anugrah ini, ya. Berarti di sini employee. Strip 001 namanya adalah Bapak Rian. Oke, kalau sudah, nih kalau ada jabatannya ditulis ya. Kalau sudah, klik rekam. Kemudian klik ya. Kita cari Bapak Riannya. Sini boleh scroll atau boleh tanda panah ke bawah ya, sama aja. Kita pilih, oke. Bapak Rian. Tanggalnya di sini adalah tanggal 5 Januari. 5 Januari. Nah, ini dijelaskan untuk apa ini? Ya. Bensin dan parkir. Nah, biasanya bensin parkirnya ini bensin parkir kemana? Gitu ya, boleh dijelaskan kalau misalnya memang ada penjelasannya di sini. Nah, itu adalah untuk memonya. Kemudian ada alokasi dananya di sini. Kodenya saya pilih. Nah, di sini karena untuk pembayaran bensin dan parkir, maka di sini akan saya masukkan ke dalam beban bensin dan parkir kalau misalnya ada. Coba lihat. Ya, biasanya kalau misalnya di perusahaan-perusahaan itu digabung ya, biaya atau beban bensin, parkir, dan tol biasanya digabung. Ya, jadi memang untuk biayanya sendiri itu bisa dilihat di nomor akun yang awalnya 6. Ya, kita cari di sini. Listrik, air, telepon, kemudian perlengkapan, beban lain ya. Penyusutan bangunan. Nih, kalau misalnya tidak ada, kita klik baru. Di sini untuk klasifikasinya ini akan saya ganti jadi beban administrasi dan umum karena memang di sini saya tidak tahu ya ini untuk bensin parkirnya itu untuk apa. Ya, kalau misalnya bensin parkirnya untuk pemasaran, artinya dia memang untuk menjual, berarti kita masuk ke beban pemasaran dan penjualan. Ya, ini. Tapi kalau misalnya memang untuk bensin dan parkir itu adalah untuk kantor, ya keperluan kantor, maka di sini masukannya ke biaya administrasi dan umum. Ya. Nah, tapi biasanya kalau untuk bensin, parkir, dan tol itu ke pemasaran dan penjualan karena memang lebih banyaknya ke sana. Ya. Nah, di sini untuk namanya ini ada ya beban. Karena di sini semuanya pakai beban, di sini saya pakai beban ya. Beban parkir ya, beban bensin, parkir, dan tol. Ini langsung aja ya. Ini beban bensin, parkir, dan tol, kemudian klik rekam. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kalau misalnya sudah ada, kita lihat di sini ya. Pertama, di sini beban promosi dan iklan 10, beban komisi 20, kemudian beban piutang tak tertagihnya adalah 30. Ya. Nah, berarti kalau untuk beban bensin, parkir, dan tol ini harusnya adalah belakangnya 40. Maka di sini saya akan edit lagi. Jadi 40. Kemudian klik rekam. Setelah itu kita klik OK. Nah, nilainya di sini saya akan masukkan sejumlah yang dibayarkan, yaitu adalah 50.000. Setelah itu saya klik di sebesar, kemudian saya klik rekam. Ini adalah transaksi nomor 3. Selanjutnya ada transaksi nomor 4, yaitu ada tanggal 9 Januari melakukan penjualan kepada CV Tiara secara kredit dengan diskon 10%. Ya, maka kita tidak di sini ya, tidak dikas keluar lagi. Saya klik batal. Kemudian saya ke modul penjualan. Kemudian saya ke invoice penjualan. Nah, ini kan tadi kita coba masuk dulu ke dalam. Nah, sekarang kita coba tambah data dari luar. Ya, berarti di sini saya klik tambah data. Kemudian di nama pelanggannya saya pilih CV Tiara.
Oke, kemudian setelah itu tanggalnya jangan lupa kita ganti. Tanggalnya adalah tanggal 9 Januari. Oke. Nah, di sini di nomor barang saya masukkan yang pertama itu adalah roti keju. Jumlah yang dijual itu adalah 100. Harganya itu adalah 11.000. Di sini ada diskon. Untuk diskon kita masukkan di sini di sebelah harga. Ya, ada diskon nih, ya persen. Nah, di sini persennya sudah di atas. Jadi kita hanya perlu ketik aja karena di sini 10%, kita ketik 10. Setelah itu saya akan tap ke bawah karena tidak ada pajak. Yang berikutnya adalah Coca-Cola. Saya pilih, oke. Coca-Cola yang dijual itu adalah 50. Harganya itu adalah 10.000. Diskonnya 10%. Sama ya. Ini diskonnya untuk semua barang adalah 10%. Maka saya tap lagi ke bawah. Yang selanjutnya itu ada Pepsi. Oke. Dikirimnya itu adalah 75. Harganya itu adalah 10.500. Nah, di sini diskonnya itu kan 10% ya. Saya ketik lagi 10. Kemudian saya tap ke bawah lagi. Yang terakhir ini ada wafer Tango. Saya pilih, oke. Dikirimnya itu adalah 50. Harganya itu adalah 8.500. Diskon lagi, yaitu 10%. Saya ketik lagi 10 di diskon. Kemudian setelah itu tinggal saya tap sampai ke bawah. Nah, di sini untuk tanggal pengiriman jangan lupa samakan dengan tanggal faktur. Ya, jadi Januari tanggal 9 tahun 2022. Salesman-nya tidak ada. Ya, tidak ada info. Kemudian pembayarannya tidak ada info. Berarti di sini saya bisa klik rekam. Transaksi nomor 4. Transaksi nomor 5. Ada tanggal 10 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang PT Buana untuk invoice 001 sebesar 2 juta masuknya yaitu ke bank. Berarti ini akan saya tutup atau saya klik batal. Kita ke pembayaran piutang usaha di sini ya, masih di modul penjualan. Di sini saya langsung saja saya klik tambah data. Kemudian untuk akun kasnya ini adalah bank, darinya saya pilih. Darinya itu adalah PT Buana. Oke. Tanggalnya saya ganti jadi tanggal 10 Januari. Setelah itu sini jangan lupa tambahkan ini yang dibayar adalah ya invoice 001. Berarti atas invoice nomor INV strip 001. Kalau sudah, kita klik di nomor invoice, kemudian saya pilih invoice 001. Oke. Yang dibayar ini adalah 2 juta. Berarti jumlah yang dibayarnya ini harus saya ganti. Karena di sini di jumlah yang dibayar kan 3 juta. Saya tinggal klik, kemudian saya ketik langsung saja 2 juta tanpa titik, tanpa koma. Setelah itu saya klik di sebesar, kemudian klik rekam. Kemudian klik batal. Oke, itu adalah transaksi yang ketiga, yang kelima ya. Selanjutnya ada transaksi yang keenam. Ini adalah menerima uang untuk pembayaran piutang dari CV Tiara. Ya, ini masih sama ya, pembayaran piutang. Untuk invoice 04 dan 05. Berarti di sini saya klik tambah data lagi ya. Nah, di sini masuknya ke bank, berarti akun kasnya adalah bank. Darinya di sini ya, saya pilih ini adalah dari CV Tiara. Saya klik oke. Tanggalnya tanggal 11 Januari. 11 Januari, kemudian atas invoice-nya ini saya tambahkan lagi. Atas invoice nomor INV strip 004 dan 005 ya.
Kemudian kita berarti pilih sekarang nomor invoice-nya, klik 2 kali ya, NV004. Oke. Di invoice 004 yang dibayar itu hanya 2 juta. Berarti di sini jumlah dibayarnya saya ganti, saya klik. Kemudian saya ketik lagi manual 2 juta. Kemudian setelah itu saya tap ke bawah. Kemudian setelah itu di nomor invoice lagi, saya klik 2 kali lagi. Saya akan pilih yang invoice 005, oke. Di invoice 005 ini yang dibayar adalah 1 juta. Berarti ini sudah sama ya, tidak perlu saya apa-apakan lagi. Selanjutnya tinggal kita klik di sebesar. Kemudian klik rekam. Transaksi untuk nomor 6 itu sudah selesai. Selanjutnya ada transaksi nomor 7. Yaitu tanggal 13 Januari menjual barang kepada PT Dirgantara secara tunai masuk ke kas ya. Berarti di sini menjual barang. Berarti kita tidak di pembayaran piutang. Kita klik batal. Kita ke invoice penjualan lagi di sini ya. Kita klik tambah data aja dari luar. Boleh ya. Di sini kepadanya nama pelanggannya kita pilih yaitu PT Dirgantara. Ini kita sudah ada. Klik OK. Tanggal fakturnya kita ganti lagi ya, tanggal 13 Januari secara tunai. Nah, kalau secara tunai berarti ada kotak-kotak yang di sebelah kanan ya, ini tunainya kita checklist atau kita klik. Nah, sehingga jadi hitam ya. Kalau jadi hitam artinya sudah terchecklist gitu ya. Di nomor barangnya kalau sudah dari tunainya di checklist, kita ke nomor barang. Nomor barangnya kita klik 2 kali. Ini ada mie goreng rasa soto. Dikirimnya itu adalah 300. Harganya itu adalah 1.500. Diskonnya tidak ada ya. Pajaknya tidak ada. Maka di sini saya akan tap sampai ke bawah. Kemudian di sini sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, boleh klik dua kali atau boleh enter, sama aja. Yang berikutnya ini ada wafer Tango. Harganya itu adalah dikirimnya itu adalah 100. Harganya 6.500. Tap lagi sampai ke bawah. Kita masukkan yang berikutnya ada biskuit Roma. Dikirimnya adalah 200. Harganya itu adalah 12.000. Tap lagi ya sampai ke bawah. Yang terakhir ini adalah Coca-Cola. Dikirimnya itu adalah 100. Kemudian harganya adalah 10.500. Jangan lupa tanggal pengirimannya ini kita samakan dengan tanggal faktur. Tanggal 13 Januari. Kemudian setelah itu, kalau ada salesman-nya ditambahkan ya, karena tidak ada, berarti di sini bisa saya klik rekam. Selanjutnya, di transaksi nomor 8, ini ada tanggal 16 Januari, membeli barang dari PT Rasata secara kredit. Ini saya klik batal. Saya masuk ke modul pembelian, kemudian saya masuk ke invoice pembelian, ini boleh diklik dari dalam, kemudian add data, atau boleh dari sini ya, sama aja. Ini bisa kalian klik tambah data di luar. Di sini untuk nama pemasoknya, dibelinya dari Rasata, berarti saya pilih PT Rasata. Oke. Tanggalnya saya rubah lagi, jadi tanggal 16 Januari. Nomor barang. Barang yang dibeli itu adalah Coca-Cola. Kita akan input jumlah barangnya, terimanya 100. Kemudian harganya ini adalah 7.200, 7.200. Setelah itu, saya tap sampai ke bawah, karena tidak ada diskon dan tidak ada pajak. Saya lanjut, yang dibeli lagi itu adalah lemon water. Oke. Diterimanya 100 juga. Kalau sudah biru ya, 5.200, kemudian saya tap sampai ke bawah. Sini tanggal pengirimannya. Kita ganti lagi ya, tanggal pengirimannya jadi tanggal 16 Januari. Oke, bagian pembeliannya tidak ada info, kemudian
Sistem pembayarannya juga tidak ada info. Berarti di sini bisa langsung kita klik rekam. Transaksi untuk nomor 8 sudah selesai. Selanjutnya, transaksi nomor 9, tanggal 20 Januari, membayar listrik sebesar 550, telepon 1 juta menggunakan kas. Dibayarkan oleh Andi. Klik batal, ke modul kas dan bank, kemudian kas. Kita klik aja dari dalam, kita klik baru, akun kasnya. Di sini saya ganti jadi kas, kemudian penerimanya, sini adalah Andi ya. Saya klik baru karena belum ada, employee karena karyawan, lagi strip 002, namanya adalah Andi. Ini kalau ada jabatannya ditulis, kemudian klik rekam. Ya, sudah, kita cari lagi. Pilih Andi, kemudian oke. Tanggalnya saya ganti jadi tanggal 20 Januari. Kemudian di sini dijelaskan, ini adalah untuk pembayaran listrik dan telepon. Kalau misalnya di akunnya itu adalah dijadikan satu untuk listrik, air, dan telepon. Jadi memonya di sini Anda jelaskan listrik bulan apa, teleponnya bulan apa. Kode, cari lagi di akun biaya atau akun beban listrik dan telepon. Ini udah ada. Nah, kalau misalnya memang di zahir yang ada di Anda itu adalah beban listrik, air, dan telepon, maka Anda cukup pilih itu satu aja. Tapi karena di sini saya ada dua, maka saya akan bisa masukin satu ya di sini ya. Beban listrik, oke. Nilainya yaitu sesuai 550.000. Kemudian yang keduanya itu adalah beban telepon sebesar 1 juta. Ini juga sama, saya akan ketik dinilai 1 juta. Tapi kalau misalnya di Anda ini adalah beban listrik, air, dan telepon, Anda bisa ketik saja langsung dinilai itu adalah 1.550.000. Kemudian kalau sudah klik di sebesar, kemudian klik rekam. Transaksi untuk nomor 9 sudah selesai. Selanjutnya itu adalah transaksi untuk nomor 10. Nomor 10 ini adalah membayar biaya keamanan kepada ketua lingkungan sebesar 200.000 secara tunai melalui kas. Maka di sini untuk akun kasnya adalah kas. Penerimanya, sini kita pilih. Penerimanya ini adalah ketua lingkungan. Karena belum ada, saya klik baru. Ya. Tipenya adalah others, berarti strip 001. Kemudian perusahaannya, ketua lingkungan adalah personal. Kalau sudah, klik rekam. Iya. Sini kita cari lagi ketua lingkungan. Ya, ini saya scroll ke bawah ya. Saya pilih oke. Tanggalnya diganti jadi tanggal 25 Januari. Untuk keterangannya ini boleh ditambahkan, yaitu biaya keamanan. Kalau misalnya di kantor-kantor biasanya itu jelas ya, biaya keamanannya itu untuk periode berapa, ini boleh ditambahkan di memo. Setelah itu, klik 2 kali di kode, kita cari ada atau tidak biaya keamanannya. Kita lihat biaya keamanan, tidak ada ya biaya keamanan. Kalau tidak ada, saya akan klik baru. Bisa dilihat kalau misalnya belum registrasi, itu kita hanya mendapatkan data perkiraan sebanyak maksimum 100 item. Maka di sini kita klik OK, berarti kita cari ya akun-akun yang tidak diperlukan atau akun-akun yang sekiranya bisa kita ganti. Ya, nah di sini contohnya ya biaya lain bisa kita edit. Oke. Di sini untuk biaya keamanan ya ini adalah boleh masuk ke biaya operasional lain atau boleh juga masuk ke biaya beban administrasi dan umum, dikhususkan aja. Ini kalau misalnya di biaya keamanan, ini saya masukkan aja ke biaya operasional lain atau beban operasional lain. Beban kebersihan dan keamanan. Kalau sudah, klik rekam. Kemudian klik OK.
Nah, di sini untuk kebersihan dan keamanan, nilainya selanjutnya akan saya isi yaitu dengan 200.000. Setelah itu klik di sebesar, kemudian klik rekam. Untuk transaksi di kas keluar, ini sudah selesai, saya klik batal. Karena ini sudah selesai, maka saya klik tutup. Ya. Nah, selanjutnya ini ada transaksi tanggal 29 Januari membayar gaji untuk Bapak Rian sebesar 1.750.000 secara tunai melalui kas. Kita bisa menggunakan modul buku besar, kemudian transaksi jurnal umum, ya. Sini saya buka, ini adalah daftar transaksi jurnal umumnya masih kosong. Saya klik baru. Tanggalnya di sini saya ganti jadi tanggal 29 Januari. Untuk keterangannya ini saya tambahkan membayar gaji Bapak Rian. Kenapa saya untuk gaji itu saya masukkan di jurnal umum? Karena memang untuk gaji biasanya tidak hanya akan ada akun gaji saja, tapi akan banyak akun yang menyertai gaji tersebut, pembayaran gaji tersebut, antara lain seperti PPh, kemudian ada juga namanya BPJS Tenaga Kerja, atau BPJS Kesehatan, kalau misalnya memang di cover oleh perusahaannya. Oleh karena itu, untuk pembayaran gaji alangkah lebih baiknya dimasukkan ke jurnal umum. Nah, ini kalau misalnya memang di kantor-kantor biasanya seperti itu. Oke, di sini Bapak Rian ya. Karena di sini hanya satu, berarti kita masukkan pembayar gaji Bapak Rian. Kalau di kantor biasanya pembayaran gaji untuk periode Januari, Februari, dan lain sebagainya. Karena memang biasanya kalau misalnya di kantor-kantor tidak hanya satu orang saja yang mendapatkan gaji tersebut. Ini adalah untuk jurnal umum. Di kodenya kita klik 2 kali. Kita pilih di sini kodenya itu adalah beban gaji. Karena di sini adalah untuk membayar gaji. Ini sudah ada beban gaji dan upah. Kita bisa pilih kemudian klik OK. Di debitnya itu adalah 1.750.000. Karena di sini yang muncul dari membayar gaji itu adalah beban gaji. Nah, beban gaji itu kalau bertambah di debit, maka kita masukkan di debit. Nah, di kreditnya kita kosongkan, kita tap sampai ke bawah. Untuk membayar gaji Bapak Rian itu adalah dengan melalui kas. Maka kita akan masukkan kode yang kedua, yaitu kas. Kemudian, untuk pembayaran kas, ini kita masukkan di sisi kredit. Setelah dari debit, kalian tap aja, dia sudah langsung keluar. Kecuali kalau misalnya memang di sini beda angkanya, ya, atau masih ada akun lagi yang di sebelah kreditnya, itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya di sini hanya ada satu, ya udah, nggak perlu diganti, karena ini sudah sesuai. Kalau sudah, klik rekam, kemudian klik batal. Kita lanjut ke transaksi tanggal 30 Januari. Terdapat beberapa barang yang rusak dan tidak dapat dijual kembali, berarti tidak di jurnal umum ya. Ini saya akan tutup. Saya ke modul persediaan, kemudian pemakaian dan atau penyesuaian barang di sini ya. Kemudian klik baru. Tanggalnya adalah tanggal 30 Januari, ya, penyesuaian persediaan barang. Untuk barang yang rusak dan tidak dapat dijual kembali ini akan dianggap sebagai biaya kerusakan dan kegagalan material. Kita isi dulu dari kodenya, kita klik 2 kali. Barang yang rusak adalah mie goreng rasa soto. Oke. Jumlahnya berarti karena di sini mengurangi persediaan, tambahkan minus. Ya, jadi minus 10 jumlahnya. Kemudian setelah itu akunnya, nih kita klik 2 kali. Kita cari kerusakan dan kegagalan material. Ya.
Biasanya untuk kerusakan dan kegagalan material itu akan menambah nilai pembelian. Ya, jadi biasanya adanya di akun yang berawalan 5. Ya, ini ya. Nah, di sini bisa dicari. Tapi di sini tidak ada untuk kerusakan dan kegagalan material. Maka di sini ada yang sesuai dengan kerusakan dan kegagalan material. Ada penyesuaian persediaan. Jadi untuk menyesuaikan persediaan, kita klik, kemudian kita edit, ganti ya namanya menjadi kerusakan dan kegagalan material. Kalau sudah, kita klik rekam. Ini sudah ada kerusakan dan kegagalan material, klik OK. Kita tap lagi sampai ke bawah, kita masukkan yang selanjutnya, karena barang yang rusak ini tidak hanya satu ya, tapi ada beberapa. Yang selanjutnya itu ada wafer Tango, di jumlahnya itu adalah -15. Akunnya ini sama dengan yang tadi ya, kerusakan dan kegagalan material. Kita pilih, kemudian OK. Kita lagi, tap lagi ke bawah. Selanjutnya itu ada roti keju sebesar -20. Kita masukkan akunnya lagi sama dengan yang tadi ya, kerusakan dan kegagalan material. Kita pilih OK. Kita tap lagi ke bawah. Kita masukkan yang selanjutnya yaitu ada Pepsi. Di jumlah kita tambahkan minus depannya yaitu -5. Kita cari lagi kerusakan dan kegagalan material. Kemudian yang terakhir ini adalah Coca-Cola. Kita pilih OK. Sini -5 juga. Sama untuk akunnya itu adalah kerusakan dan kegagalan material. Dipilih OK. Ini adalah transaksi yang terakhir, yaitu ada di transaksi nomor 12. Kalau sudah, klik rekam. Kemudian klik batal. Kita tutup. Selanjutnya, silakan dilihat di modul laporan. Kemudian di sini bisa kita lihat laba rugi standarnya. Caranya klik 2 kali dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian klik OK. Ini adalah transaksi yang sudah terjadi, yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dilihat, ini adalah contoh dari PT Anugrah. Jumlahnya adalah -1.613. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.